Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk dalam majelis ilmu. Kali ini kelanjutan kita dari kajian takmir, yang dimana kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas. Kemarin telah sampai bab 15. Siapa yang ikut pertama dulu? Wong piro sik melu ini. Iya. Yang baru-baru nanti mudah-mudahan ikut rutin ini sampai selesai pembahasan kitab ini. Adapun 15 bab sebelumnya bisa diperoleh nanti dalam bentuk video. Ya, bisa diperoleh dalam bentuk video, sudah ada, nanti bisa dipelajari langsung. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ini, ingat, berisi pembahasan penjelasan rinci tentang tauhid dan syirik. Penjelasan rinci tentang tauhid dan syirik. Dan ini jadi akar masalah di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu jenengan sebagai takmir, sebagai dai yang bisa ngomong di masyarakat perlu menyampaikan dengan cara yang baik. Nggih. Nanti caranya tetap baik ketika nyampaikan, walaupun di sini nanti wah iki kok syirik, wah iki kok masalah. Ya memang seperti itu nantinya. Ya. Adapun rangkaian acara kita nanti sampai jam, saya sudah share nggih. Sing di WhatsApp, seorang dua ya ora paham. Jam 8 sampai jam 11 nanti kitab Tauhid. Jam 11 sampai jam 1 nanti istirahat. Setelah itu jam 1 sampai jam 2 nanti lanjut lagi materi. Lalu istirahat lagi sampai jam 4 untuk mandi sore. Nanti jenengan untuk mandi sudah sediakan kamar mandi gratis semuanya itu. Nanti cari toilet umum, ya. Airnya nggak usah bayar, sudah ditanggung. Ya, namun sabunnya ya tanggung dewe-dewe. Ya itu, sik ora gowo ya wis guyur-guyur wae ora masalah. Terus setelah itu materi lagi kitab Tauhid, malamnya nanti baru penjelasan tentang ruqyah. Sekaligus mendiagnosa siapa di antara panjenengan yang nantinya punya masalah. Nanti ada pakarnya langsung saking Jakarta nggih. Itu mendiagnosa ini. Siapa tahu dibacakan satu ayat wes kesurupan. Ini nanti diuji itu. Nanti dia baca ayat ini terus waduh wis gerah iki wis ora betah. Ada yang mau kabur, ada yang mau lompat pagar situ ada. Ono tanda-tanda iki, hati-hati nanti. Ini tenan iki. Ora guru loh. Dulu yang melu jatilan, sing belajar ilmu hitam. Iya, dulu pernah di bersemedi di mana gitu. Nah, bertapa di mana gitu. Nah, itu tanda-tanda itu ada sesuatu dalam tubuh panjenengan. Ya, nanti akan terbukti cuma satu ayat lain wis kenal langsung itu. Ya, siap-siap nanti. Aku orang tanggung jawab. Siap kena. Paginya mangke pelatihan, nggih. Paginya itu baru pelatihan langsung. Tapi habis subuh kita ngaji lagi
sarapan nanti jam 7 nggih. Niku nanti langsung praktek. Nanti ada pasien lagi nanti jenengan lihat. Tadi pasien ini ketok saya takutkan nanti jenengan malah jadi pasien semuanya di sini. Bisa jadi. Iya. Karena ada yang baru kerasa ketika dibacakan ayat-ayat seperti itu, nanti ketika biasa-biasa ngaji seperti ini mungkin enggak. Bisa jadi. Banyak yang belajar ilmu hitam. Banyak belajar ilmu hitam. Nah itu. Nah mudah-mudahan dari situ nanti bertobat, ya, sehingga ya ilmu tadi intinya ya banyak-banyak menyesal lah, apalagi setelah kita pelajari kitab tauhid ini. Paham ya? Jadi malamnya baru ini. Kenapa malamnya cuma teori saja? Karena setan itu kambuhnya itu malam hari. Terlalu ampuh nanti di malam hari. Pagi harinya baru diserang. Ya, seperti itu. Namun kalau malam sudah kumat, oh hati-hati pagi besok ini. Pokoknya nggak boleh ada yang kabur nanti dari sini. Kalau sudah kumat-kumat itu ya. Nanti didiagnosa nanti malam. Iya. Yang sudah mau tanda-tanda itu, oh sudah, nggak boleh pulang. Disembungkan di sini. Ya, sudah tanda-tanda tiba-tiba tangannya gerak dewi. Nah, kepalanya geleng-geleng. Aduh. Itu tanda-tanda itu. Biasanya di sininya nih masalah itu. Pegel-pegel itu. Ya. Itu sudah kena masalah. Enggak apa-apa, itu bukan ini, nanti malah kesembuhan untuk jenengan malah lebih baik. Iya. Karena ada yang mungkin punya penyakit cuma gara-gara jin sebenarnya itu. Bahkan perlu jenengan pahami juga, ini bagi pakar hisab, perokok. Ya. Ahli hisab perokok, ya. Itu perlu pahami, jin itu vitaminnya itu adalah rokok yang jenengan hirup. Itu. Saya nggak pandang itu takmir masjid atau apa, pokoknya itu rokok itu jadi vitaminnya poro jin. Orang percaya nanti lihat aja sendiri. Itu setan tuh malah subur. Jadi ketika ada asap rokok, setannya itu malah kumat itu ketika itu. Memang jenengan kumat terus tuh gara-gara itu, paling jangan-jangan ada jinnya ini para perokok ini. Nanti kita lihat nanti malam nggih. Kowe ora kabur saka kene. Sudah terlanjur datang. Nah, mudah-mudahan nanti setelah itu nanti jenengan nanti dilatih nggih. Setelah itu ilmu ini bisa jenengan terapkan nanti di masjid masing-masing. Nanti tidak sekali aja, nanti kita undang lagi. Ya, sampai jenengan sendiri yang bisa nanti untuk ruqyah, kalau ada yang kesurupan, ada yang punya masalah-masalah semacam itu, jenengan langsung yang nangani. Insya Allah nanti pelan-pelan, mudah-mudahan setiap selapan inilah saya undang lagi, beliau hadir lagi untuk jelaskan tentang masalah semacam ini. Setuju mboten? Terus nggih, pokoknya manut aja di sini. Siapa suruh ngaji di wara, resikonya seperti itu. Ya, setannya ya nggak bisa macam-macam kalau di sini. Nah, ini sekarang kita dalami. Intinya untuk masalah jenengan seperti tadi juga, intinya itu pada ilmu terlebih dahulu. Ilmu ini harus dikuasai. Karena biasanya seseorang itu mudah diserang setan, mudah kesurupan, mudah dimasuki. Itu lantaran karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Pasti orangnya itu tidak dekat dengan Allah, atau biasanya malah sholat, atau zikir-zikirnya kurang, ngajinya juga kurang. Termasuk sini bahkan ada yang sebaliknya, malah rajin ibadah namun ibadahnya keterlaluan. Nanti ustadznya akan jelaskan nanti malam. Ada yang zikirnya keterlaluan, malah gara-gara zikirnya itu yang jadi masalah. Sudah ya? Bab 16 sampun. Judulnya malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Kalau di bab sebelumnya bab 15, batilnya sesembahan selain Allah.
Ini menandakan makhluk apapun tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita berikan sesaji, tidak boleh kita tujukan satu ibadah apapun, mau tumbal, mau nazar, tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Termasuk di sini yang dibahas malaikat. Malaikat itu punya rasa takut pada Allah. Kalau malaikat takut pada Allah, harusnya kita tidak menyajikan sesuatu kepada para malaikat. Dan malaikat tidak boleh diagungkan layaknya seperti Tuhan, tidak boleh. Malaikat juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diagungkan. Nah, tadi malam saya jelaskan juga ketika kajian di Karangreja juga saya sudah sebutkan, tidak boleh makhluk itu diagungkan. Kita itu menyikapi Nabi Muhammad SAW seperti beliau, kita menyikapinya yang benar cuma dua. Kita anggap Nabi itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah, wahyunya kita terima. Yang kedua, beliau adalah hamba Allah, manusia juga. Tidak boleh derajatnya ditinggikan. Makanya nggak boleh orang datang nanti dekat kubur Nabi, ngadap kubur Nabi, kemudian berdoa pada Nabi, nggak boleh. Wahai Kanjeng Nabi, saya punya kesulitan dalam utang, angkatlah kesulitan saya. Nggak boleh syirik. Dengan Nabi nggak boleh. Ya, walaupun itu adalah Kanjeng Nabi kita loh. Tidak boleh berlaku pada Nabi seperti itu. Sama halnya di sini tentang malaikat. Malaikat juga makhluk Allah yang rajin ibadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah ngeyelan. Kalau Allah perintah dia itu patuh. Apa saja yang diperintahkan dia jalani. Maka kalau malaikat seperti itu, tidak boleh malaikat kita itu ibadahi. Satu ibadah pun tidak boleh ditujukan pada para malaikat. Nah, sekarang kita lihat dalil tentang hal ini. Lihat firman Allah surat Saba ayat 23, dibacakan. Malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka atau para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, yaitu dari para malaikat, mereka akan berkata, apa yang telah diperintahkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah itu berkata yang benar. Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat 23. Nah, kesimpulannya dulu dicatat tentang bab ini. Bab 16 ini, karena beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu langsung membawakan judul bab malaikat adalah makhluk yang mulia dan besar. Malaikat adalah makhluk yang mulia dan besar. Namun mereka takut pada Allah. Siapa yang takut pada Allah? Malaikat. Namun mereka takut pada Allah. Sehingga kita sebagai makhluk tidak boleh
beribadah pada malaikat. Jadi malaikat walaupun makhluk yang besar pun jumlahnya juga banyak. Kadang disebutkan 70.000 jumlah malaikat itu bisa hadir. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat bisa penuhi muka bumi, penuh sesak di muka bumi. Walaupun mereka itu makhluk yang besar dan taat pada Allah, ya, tetap kita manusia tidak boleh beribadah, menunjukkan suatu ibadah, minta doa pada para malaikat. Maka sama seperti orang-orang yang di bawah malaikat atau makhluk-makhluk yang lainnya. Pada kiai, pada ustadz tidak boleh itu diagungkan ketika itu sudah meninggal dunia. Sama statusnya. Kalau ini sama taatnya, kiai itu sama taatnya, tidak boleh kita agungkan dengan ngagungkan kuburnya, minta dikubur. Sama juga dengan para malaikat. Sama itu makhluk yang mulia, makhluk yang taat. Tidak boleh juga dikultuskan, tidak boleh diagungkan. Sama. Namun kita kan beda. Sedari kiai itu hidup, sikapnya sudah berlebihan. Coba kalau kiai atau ustadz itu hidup, oh ki wonten kiai, diusap-usap tangannya. Ada yang niki bekas wedange nggih. Wah niki wedange kiai iki. Nah ini cuma diminum sebagian terus jadi arakan. Ditinggal kayak ini lungo, wah itu jadi rebutan itu. Sama juga bekas nampannya. Pernah lihat nggak ini? Atau tak pernah? Nah, jangan dulu jenengan seperti itu. Wah pas kiai lewat, wah mau rokoknya, mau badannya, pokoknya dicium-cium semuanya itu. Wah, aduh mbah. Ini lagi hidup loh ini. Coba pas mati coba. Lihat kuburnya nanti kayak bagaimana. Iya toh? Kuburnya habis. Didatangi terus, di ngalap berkai terus, dijaluk berkai terus. Kalau niki pasire juga dikira iki nanti yang bisa datangkan berkah biar dagangannya laris. Bisa jadi pelarisan loh itu. Gur lemah tok. Padahal lemah warak dengan lemah kuburannya juga sama. Itu apa bedanya coba? Hah? Sama-sama lemah toh? Iya. Cuma itu dipakai untuk kubur. Terus apa bedanya? Ada yang istimewa? Enggak ada. Sama-sama tanah. Namun kita sikapnya sudah berlebihan. Ini baru perantara ini. Belum nanti loh itu seterusnya. Maka kalau pada malaikat nggak boleh, walaupun itu makhluk yang taat, pada kubur orang soleh juga tidak boleh. Ingat baik-baik. Muncul kesyirikan dari sini loh nanti. Ini baru usap-usap kuburnya ini, belum. Ini belum diibadahi ini, belum. Belum minta doa di situ, belum sujud di situ. Nanti berikutnya. Kalau enggak, jenengan nggak percaya, ulas buku ini sampai tuntas, akan jelas nanti, akan terang. Oh iya ya, ternyata tenan ya. Sekarang mungkin orang-orang seperti itu nggak sampai nyembah, nggak sampai doa di situ. Tunggu setelah jenengan mati, yang generasi ini mati. Muncul kebodohan, makin bodoh. Berikutnya diagungkan terus. Maka malaikat nggak boleh. Nah coba lihat di sini ayat pertama surat Saba ayat 23. Lihat malaikat itu punya rasa takut ketika Allah itu turunkan wahyu tadi. Dengar wahyu itu punya rasa takut pada Allah. Ketika rasa takutnya itu hilang, baru mereka nanti tanya pada Allah, maza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabbmu. Awalnya itu punya rasa takut yang besar pada Allah. Kok malaikat punya rasa takut yang besar pada Allah? Kok malah kita itu takutnya pada malaikat, bukan takutnya pada Allah. Malaikat saja takut pada Allah. Maka kalau dengan malaikat nggak boleh kita punya rasa takut yang besar seperti rasa takutnya pada Allah. Sama halnya dengan
ketika pada kiai atau lihat kubur orang soleh yang sudah mati. Nggak boleh. Apalagi dengan makhluk-makhluk yang nggak jelas. Coba kalau ada pohon yang dikeramatkan, coba caranya gimana biar lewat, biar selamat? Amit-amit. Ya, klakson dulu. Ada yang klakson, ada yang nyalakan lampu, ada yang apa lagi? Semelah Mbah Buyut. Semelah itu dari Bismillah berarti ya. Semelah Mbah Buyut. Ya Allah. Syiriknya di situ loh itu. Butuh muara lewat begitu ya Allah. Kita kok rasa takutnya besar sekali pada makhluk. Harusnya kan rasa takutnya pada siapa? Allah. Kok ini pada makhluk yang biasa? Wong kita nggak tahu juga di kubur itu dia lagi ngapain. Apa kita tahu dia nanti nyelakai kita kalau kita nggak pamit-pamit tadi? Enggak kan? Enggak. Namun rasa takutnya itu besar sekali pada makhluk. Lihat malaikat saja takut pada Allah. Harusnya kita juga nyontoh malaikat takut pada Allah. Maka dicatat itu surat Saba ayat 32 menunjukkan malaikat itu takut pada Allah. As-Saba ayat 23. Malaikat itu takut pada Allah. Ketika mendengar wahyu. Harusnya kita takut pada Allah, bukan takut pada makhluk. Bukan takut pada makhluk. Contoh ini kalau di negara lain sana, mereka itu agungkan yang namanya, paling jenengan pernah dengar nama ini, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kalau nama Syekh Abdul Qadir disebut itu hati-hati. Jenengan gak agungkan itu bahaya. Di beberapa negara itu seperti itu. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar diagungkan. Dia memang orang soleh. Namun orang-orang nyingkapinya itu salah. Nyikapinya terlalu berlebihan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika numpak kendaraan itu harus minta pamit dulu pada simbah tadi, pada Syekh Abdul Qadir. Kalau enggak, hati-hati bawa mobil nanti. Jenengan enggak agungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, wah kualat tengah jalan mobilnya bisa rusak, bisa tabrak, bisa kecelakaan dan seterusnya. Agungkan seperti itu. Lebih agungkan makhluk, lebih takut pada Syekh Abdul Qadir dibandingkan takut pada Allah. Negara lain seperti itu. Kalau di sini paling Syekh Abdul Qadir Jailani itu jadi bacaan zikir-zikir nggih. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Apa lah ya? Kalau orang tahu melu. Iya, betul Mbah, kayak gitu. Kirim Al-Fatihah? Iya. Pada Kanjeng Nabi juga Al-Fatihah. Ila hadrati nabiyina wa sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Abu Bakar juga. Malaikat juga. Ya Allah. Manusia lebih ngele pada malaikat kok kirim-kirim ke malaikat gitu. Hafal dulu dedengkotnya itu. Itu pakar. Paham nih ya? Ayat ini sederhana, namun lihat pemahamannya itu loh. Kalau malaikat itu sangat takut pada Allah ketika dengar wahyu, maka harusnya manusia tidak takut kepada makhluk, namun takutnya pada Allah. Lihat malaikat. Bukan takutnya berlebihan pada makhluk.
Samilah Mbah. Samilah. Benar. Similah. Similah Mbah. Ini jadi similah gitu ya. Semilah. Semilah. Ya Allah. Sila-sila Mbah Buyut. Ini tugas jenengan nanti pulang tuh jelaskan ke warga itu loh. Masa takutnya sama Mbah Buyut tadi dibandingkan takut pada Allah. Coba lihat itu diingatkan tuh bahaya syirik nanti. Nah nanti akan bahas itu juga rasa takut yang berlebihan kepada makhluk seperti itu. Itu nanti ada pembahasannya. Itu namanya isti'adzah. Minta perlindungan pada makhluk. Ada nanti bahasannya sendiri. Nah terus kita lihat hadis yang panjang di sini. Lihat gimana keadaan malaikat itu ketika dengar wahyu. Diriwayatkan langsung artinya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk dengan firman-Nya. Berarti malaikat punya apa? Sayap. Ya, malaikat punya sayap. Ketika menetapkan perintah tadi, Allah tetapkan perintah, malaikat mengepakkan sayapnya. Sayapnya bagaimana? Pokoknya imani saja. Bentuknya gimana? Kita tidak diberitahu. Warnanya seperti apa? Kita tidak diberitahu. Pokoknya imani. Ini iman saja. Ini masalah gaib. Nggak usah cari tahu. Haki ukurannya pirang meter. Ya, ini lebarnya itu berapa? Wah, itu cara ngepakannya itu gimana? Urusan kayak gitu bukan urusanmu. Pokoknya imani saja dulu. Kita nggak diberitahu kok. Perkara gaib pokoknya nggak usah ditelusuri. Kalau kita cuma dapat berita segitu, ya sudah segitu saja. Jangan malah telusuri nanti ini gimana. Sampai ada dalil dulu, baru nanti diimani lagi berlebih. Ya, diimani berlebih ketika datang nilai. Kalau sudah diberitahu saya kayak gini, ya sudah. Wah, saya imani. Nah, terus. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Rantai di atas suatu. Coba rantai jatuh. Ting ya toh? Nah, berarti suaranya keras sekali. Jadi ketika Allah itu berfirman, suaranya itu keras sekali. Terus. Hal ini memekakkan mereka. Nah, berarti pendengarannya itu terdengar keras sekali. Terus. Apabila rasa takut itu telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Nah, sama seperti surah Saba ayat 23 tadi. Yaitu disebutkan madza qala rabbukum. Ketika mereka rasa takutnya hilang, lalu mereka katakan madza qala rabbukum. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Terus. Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Perkataan yang benar. Allah itu mengatakan yang benar. Allah Maha Tinggi. Tinggi itu berarti secara zatnya juga Allah itu tinggi. Allah bukan di mana-mana. Juga Allah itu kabir. Allah juga itu Maha Besar, azim. Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Agung. Terus. Setan-setan penyadap berita pun mendengarkan berita itu. Nah, ketika firman Allah itu ditetapkan tadi, setan itu nyuri berita, nguping. Berarti yang biasanya nguping itu kerjaannya setan berarti. Oh, ini apa ini nguping? Nah, itu setan itu biasanya ini dengar berita dari langit. Ini apa yang diturunkan ini ya? Maka nguping itu, lihat cara ngupingnya gimana? Lihat. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpukan. Nah, lihat, tumpuk-tumpukan. Nih gitu. Kan sampai ke langit. Ini yang naik, ini naik lagi terus sampai ke atas. Cara nyuri beritanya seperti itu, terus sampai ke atas. Untuk nyuri berita langit, terus. Sufyan menggambarkannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Nah, ini dia terjelaskan, ini setan naik gini. Terus sampai ke langit. Terus. Jika setan yang ada di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Nah, kalau sudah dengar berita di atas, yang kan ini numpuk nggih. Nah, terus yang di atas tuh ngomong ke bawah, "Woi, beritanya koyo ngene lho." Nah, dari atas lagi turun lagi ke bawah, terus sampai nanti ke bawah. Ini berarti apa? Berantai nggih. Berita apa namanya ini kalau kayak gini? Estafet. Nah, beritanya itu estafet dari atas sampai ke bawah terus ngomong. Nah, terus
Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Nah, sampailah ke paranormal, tukang sihir, dukun, orang yang punya ilmu pinter tadi, sampaikan pada itu. Dapat berita dari langit tadi. Namun berita ini, coba kalau jenengan ngomong, saya ngomong ke sini, sampaikan ke sini, kira-kira ada yang berubah nggak? Nah itu. Baca seterusnya. Terkadang setan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan berita itu. Pokoknya terkena lemparan api. Ini mau terjemahkan meteor juga sebenarnya kurang pas. Terkena lemparan api. Dilempar. Maka kadang kalau kita lihat di malam hari itu seperti ada api yang bukan jatuh, dia gini. Nah, itu diantaranya itu bagi setan-setan yang mencuri berita langit itu sedang dilempar dengan api. Terus, terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena meteor tadi. Kadang juga sebelum tadi terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita. Jadi sebelum dilempar beritanya sudah sampai ke bawah. Terus, lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir atau dukun itu menyampaikan banyak kedustaan. nah, karena asalnya kalau berita itu sampai ke sini nanti berubah lagi sini dia tambahin lagi. Karena dia nilainya pakai perasaan. Oh, ini kayaknya ini nambah sedikit di sini. Ini beritahu lagi sini, berubah lagi. Sampai sini nanti beritanya lain. Makanya dia butuh hiasi-hiasi. Pas dompetnya hilang, dompetnya di mana? Wah, pokoknya kena ngumahmu. Dia nggak bisa berikan detail, itu sulit. Jarang yang memberikan detail. Dia cuma asal ngomong saja. Nanti ternyata kalau jawabannya salah, ini dia perlu maknakan dengan makna lain lagi. Bukan seperti tadi makna kalimat saya. Ya, padahal dia sebenarnya pengen bohong tadi. Cuma gara-gara pengen dapat uang saja cepat. Orang pintar atau dukun seperti itu, tukang ramal seperti itu. Terus, orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, bukankah pada hari anu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian? Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Satu kalimat benar, 1000-nya itu bohong semuanya. Satu kali pas dapati benar, dia anggap itu benar semua. Dia anggap itu benar semua. Pas itu saja benar, dibenarkan. Namun yang lain-lainnya itu banyak sekali berita yang bohong yang disampaikan, ternyata semua tidak benar. Sifat dukun paranormal seperti itu, tukang ramal seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka sini ada pelajaran Bapak sekalian yang perlu diperhatikan. Lihat, ini kaitannya dengan malaikat apa di sini berarti? Kaitannya dengan malaikat tadi apa yang di awal kan? Malaikat itu benar-benar takut pada Allah. Berarti kalau manusia tidak boleh takut kepada makhluk, namun takutnya pada Allah. Maka ditulis, malaikat benar-benar takut pada Allah. Dan malaikat itu mengagungkan Allah. Kemudian kaitannya dengan sihir tadi, tukang sihir tadi, tukang ramal tadi. Faedah yang lainnya, hadis ini menunjukkan batilnya sihir dan ramalan-ramalan nasib. Sihir dan ramalan-ramalan nasib. Karena tukang ramal hanya benar di sebagian keadaan. Karena tukang ramal hanya benar di sebagian keadaan, bukan semua. Namun kok tetap laris terus? Ya itulah bodohnya manusia.
Harusnya kan yang kita pakai perhitungan itu lihat yang banyaknya. Kalau banyaknya itu banyak bohong, harusnya yang jadi pegangan tuh yang banyak bohongnya tadi. Maka kesimpulannya harusnya para dukun tukang ramal tadi itu banyak bohong, bukan banyak benar. Namun di masyarakat kesimpulannya apa jadinya? Tukang ramal itu banyak benarnya. Keliru. Kewalik malahan. Harusnya banyak salahnya, namun pas satu kali benar dinilai banyak benarnya. Dan banyak kelirunya ini tidak disebut-sebut. Sekali benarnya tadi itu yang dijadikan patokan. Terus hadis berikutnya lagi dari An-Nawas bis-Sam'an. An-Nawas yaitu pakai A. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah ingin mewahyukan suatu perintah, maka Dia pun berfirman dengan wahyu tersebut. Langit pun bergetar keras karena takut kepada Allah. Apabila malaikat penghuni langit mendengar wahyu tersebut, mereka pun pingsan dan bersyukur sujud kepada Allah. Nah, lihat malaikat ketika dengar wahyu tadi pingsan dan bersungkur sujud pada Allah. Berarti mereka agungkan Allah, sangat takut pada Allah. Nah, itu digarisbawahi, mereka pun pingsan dan bersujud pada Allah. Digarisbawahi itu. Ini tanda malaikat takut sekali. Namun coba kalau tadi orang yang gak agungkan orang soleh, mereka itu pingsan dan sujud di hadapan para wali Allah yang sudah mati. Lihat-lihat kuburnya itu langsung nangis-nangis. Beberapa keyakinan ini yang perlu diwaspadai, itu keyakinan yang disebut keyakinan tasawuf atau sufi. Itu nanti mengagungkan seperti itu. Ada juga keyakinan seperti Syiah Rafidhah. Itu juga keyakinannya seperti itu. Lihat kubur orang soleh yang diagungkan, wah sudah merayap-rayap dari jauh, sambil nangis-nangis. Wah itu kubur, ini simbah siapalah dia sebutlah. Wah ini Mbah Abdul Qadir Jailani, dia merayap sampai ke kuburnya, nangis-nangis depan kubur. Sama seperti malaikat sini kan, padahal malaikat sini takutnya sampai pingsannya itu karena mengagungkan Allah. Hati-hati loh dengan aliran tadi. Apa tadi saya sebut? Tasawuf, sufi. Itu kalau zikirnya itu biasanya geleng-geleng kepala. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baru normalnya itu. Kalau makin cepat gimana? Kalau cepat gimana? Kalimatnya jadi apa? Ilau, gitu. Illallah, oh. Hati-hati. Makanya saya selalu ingatkan para jamaah, ingat, kalau bacaan zikir itu sudah lebih daripada 1000 itu bahaya. Ya, bacaan zikirnya itu sudah lebih daripada 1000 itu bahaya. Rata-rata zikir Nabi SAW itu 100 paling maksimal. Silakan jenengan lihat di bacaan zikir manapun. Bacaan sholat coba subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup dengan la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya berapa? Jarang jenengan dapat 1000, bahkan mungkin enggak ada. Yang sahih loh kita belajar. Karena asalnya ini paling maksimal ini dan ini bisa kita capai loh. Namun kalau sudah lebih daripada itu, kadang kita sudah letih di tengah, namun kita paksakan. Letih di tengah, dia melanjut lagi, wah saya mau kerja target, wah ini diteliti. Karena kita ingin zikir, itu harus pakai tuntunan. Ya, zikir harus pakai tuntunan. Ada contohnya, sebagian ustadz itu menganjurkan ayat-ayat, apa ini? Tapi saya nulis itu, lupa lagi. Ayat 1000 dinar. Baca berapa kali itu? Siapa yang hafal ayatnya? Ayat 1000 dinar. Itu baca sampai 1000 atau sekian ratus kali.
baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Diulang lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ulang ping 1000 coba. Itu makanya disebut ayat 1000 dinar. Enggak ada seperti itu. Buat ajaran baru. Ya, lihat tadi. Kalau benar ajarannya tidak membuat kita itu susah. Kalau benar ajarannya loh. Rata-rata ringan semuanya coba zikir. Paling banyak gitu la ilallah 100 kali sudah. Itu baca zikir pagi petang. Ada situ. Atau astagfirullah 100 kali. Atau subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu saja. Itu paling banyak kita temui satu hari. Itu pun kita kadang-kadang lakukan, kadang-kadang enggak, berat. Asalnya kalau kita sudah capek zikir ya sudah enggak usah lanjut. Ya, baik. Lihat di sini. Ini intinya malaikat itu agungkan Allah sampai pingsan ketika dengar wahyu, sampai bersungkur sujud pada Allah. Maka jangan niru ini untuk makhluk. Ini hanya boleh untuk Allah, nangis di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, nggak boleh pakai makhluk di situ. Datang ini tiang solehnya, langsung datang, lihat kakinya terus disujud-sujuti gitu, dicium-cium. Ini makhluk. Ya. Ini makhluk biasanya juga punya salah, kok kita agungkan itu berlebihan? Maka rata-rata kalau orang solehnya benar loh ini. Ya, orang solehnya itu benar, mau dicium tangan pun dia itu nggak mau. Orang Arab itu biasanya kalau ngagungkan orang soleh datang kemudian dia cium jidatnya ini, datang terus cium jidat. Itu rata-rata kalau ulama besar itu nggak mau seperti itu, dia hindari. Bahkan kalau mau cium-cium tangannya dia tarik gini, apa di tangan-tangan saya yang ditarik-tarik? Karena sudah berlebihan. Ditakutkan kalau seperti ini ketika hidup terjadi, Bapak ya. Ketika hidup terjadi, nanti mati lebih parah lagi daripada itu. Gitu loh. Sudah salam-salam biasa saja sudah. Kadang-kadang sampai tunduk gini, cium, diusap-usap lagi. Wah. Aduh. Berlebihan pada makhluk ini. Kiai itu bukan pintu surga. Yang pintu surga itu amalan kita loh. Doa kita, amalan kita, sholat kita, bukan kiai. Kita nggak bergantung pada orang lain, bergantung pada amalan kita masing-masing. Kiai saja itu belum tentu selamat dibandingkan kita. Ada yang jaminan di sini kiai masuk surga ada? Nggak ada. Sama, saya tadi malam ingatkan juga. Doa kita juga sama. Doa kiai dengan doa kita itu belum tentu. Doa kiai itu lebih manjur. Belum tentu itu. Ya, boleh jadi satu doa dia itu diundur lama baru terkabul, kita lebih cepat terkabul. Boleh jadi. Maka jangan berlebihan kepada makhluk. Contohnya di sini. Ini cuma malaikat lakukan pada Allah, tersungkur sujud, bukan di depan kubur, bukan di depan orang soleh. Paham nggih, Bapak nggih? Nah, jadi yang dulu berlebihan seperti ini, mugi-mugi sekarang ini paham. Orang dibaleni meneh sesuk. Ya, nanti malah datang kunjungi kubur para wali, ziarah ke sana, terus agung-agungkan seperti itu. Yang pertama jenengan sudah buang-buang biaya. Yang kedua, doanya itu jenengan kok nganggap sana lebih afdol. Doa di masjid manapun juga lebih afdol dibandingkan yang kubur. Doa di masjid panjenengan itu sudah lebih afdol loh sebenarnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya doa di kubur itu lebih afdol dibandingkan doa di masjid. Nanti yang terakhir berlebihan itu pada orang soleh, lama-lama syiriknya besar. Bukan saya gitu tobat. Ya, yang dulu itu kayak gitu. Masalah ini masalah syirik ini. Orang tobat-tobat masalahnya sulit terus. Paham nggih? Dan terangkan ke jamaah juga gitu. Ini perlu ditobati. Masalah parah ini. Nah, terus lanjut. Malaikat yang pertama kali. Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Allah lantas berfirman kepadanya dengan wahyu sesuai dengan kehendaknya. Jibril lantas melewati para malaikat. Nah, tadi kepala yang diangkat pertama setelah sujud itu Jibril angkat. Berarti Jibril ini yang paling mulia di antara para malaikat.
Setiap kali dia melewati satu langit, para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita?" Nah, berarti ada malaikat-malaikat juga yang di langit. Jadi malaikat itu bukan hanya 10 seperti pelajaran di SD. Ya, oh ada malaikat di langit tuh nggak terhitung itu malaikatnya. Ya, kalau malaikat ada 10 kan di pelajaran sekolah. Malaikat itu banyak sekali, di langit itu banyak. Jibril itu ketika lewat di langit, setiap lapis langit nanti tanya, "Maza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabbmu tadi, perintahnya itu apa? Turun lagi ke lapis langit yang lainnya. Oh, berarti ada malaikat lagi. Maza qala rabbukum? Apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Wahyunya itu bagaimana? Tanya lagi. Semua agungkan itu, agungkan wahyu Allah yang mau turun ini. Berarti benar-benar mengagungkan Allah. Terus Jibril menjawab, "Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar. Dia Maha Tinggi dan Maha Besar." Semua malaikat pun mengucapkan seperti perkataan Jibril tadi. berarti semua mengucapkan qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Semua ucapkan kayak gitu, qaulul haq. Qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Di situ Allah itu mereka katakan Allah itu berkata yang benar. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Semua malaikat mengucapkan seperti itu. Terus Jibril lantas menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah. Jibril lantas menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah, tidak diubah-ubah, langsung sampaikan sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi Jibril itu bukan pengkhianat. Ya, kalau Jibril itu pengkhianat, wahyu itu diubah sampai kepada Nabi Muhammad juga sudah berubah. Namun Jibril itu pegang amanat. Ya, Jibril itu pegang amanat. Kalau orang yang tidak amanat, bawa wahyu ini dia ubah-ubah kalimatnya, sampaikan tidak seperti itu. Namun kalau orang yang amanat, sampaikan seperti itu sampai kepada kanjeng Nabi, Nabi sampaikan juga dari Allah langsung sama seperti yang disampaikan kepada kita. Nah, sekarang kandungan bab kesimpulan dari 3 dalil di atas. Yang pertama, Tafsir surat Sabah ayat 23. berarti menunjukkan apa tadi surat Sabah ayat 23? Cerita tentang apa? Malaikat yang takut pada Allah. Terus yang kedua, Ayat ini mengandung argumen tentang batilnya kesyirikan, khususnya yang ada kaitannya dengan orang-orang saleh. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang bisa memangkas akar-akar kesyirikan dari dalam hati. gimana kaitannya dengan orang soleh tadi? Kalau dengan malaikat saja, malaikat takut pada Allah sampai pingsan, sampai sujud di hadapan Allah. Kita dengan orang soleh nggak boleh seperti itu. Ini hanya boleh untuk Allah. Maka ini sudah memangkas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Kalau malaikat saya seperti itu, malaikat itu makhluk yang mulia, itu ibadahnya pada Allah, sujud syukurnya pada Allah, sujudnya itu untuk Allah, tersungkur di hadapan Allah, pingsan karena Allah, takut karena Allah. Harusnya manusia juga seperti itu. Terus yang ketiga, Tafsir firman Allah Ta'ala, mereka menjawab perkataan yang benar, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. yang keempat, Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu tersebut. tadi malaikat kan tanya di setiap lapis langit nggih? Setiap lapis langit itu tanya, "Maza qala rabbukum?" Dijawab, qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Terus Jibril kemudian menjawab pertanyaan para malaikat itu dengan mengatakan, Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar, Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. terus Yang keenam, disebutkan dalam hadis di atas bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. malaikat yang pertama mengangkat kepala setelah sujud tadi itu adalah Jibril. Berarti sujud itu ibadah. Sujud hanya boleh ditujukan pada Allah. Bentuk sujud tidak boleh ditujukan pada makhluk apapun. Terus Jibril memberi jawaban kepada seluruh penghuni langit karena mereka semua bertanya kepadanya. ya, Jibril tadi memberikan jawaban kepada seluruh penduduk langit. Penghuni langitnya tadi siapa? Malaikat. Terus Seluruh malaikat penghuni langit pingsan setelah mendengarkan firman Allah tersebut. seluruh penghuni langit dari malaikat tadi pingsan ketika mendengar firman Allah tadi. Terus Langit bergetar karena mendengar kalam Allah. tadi langit bergetar karena mendengar
kalam Allah. Berarti bukan kalam biasa. Kalau semua itu bergetar seperti itu, berarti mereka mengagungkan Allah. Terus, Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah. Tidak Jibril ubah. Jibril benar-benar memegang amanah. Terus, Disebutkan dalam hadis di atas bahwa ada setan yang menyadap kabar dari langit. ada setan yang menyadap kabar dari langit. Terus, Posisi setan-setan penyadap berita itu saling menunggangi satu sama lain. paham nggih? Ditunggangi, naik lagi sampai ke atas. Terus, Peluncuran meteor untuk menembakkan setan-setan penyadap berita. jadi diganti istilah meteor. Meteor itu diterjemahkan pelempar saja, pelempar api. Ya, atau lemparan api, bukan meteor. Karena meteor itu istilah belakangan. Meteor itu istilah benda langit juga. Ini lemparan api yang dilemparkan pada setan tadi yang menyadap berita langit. Jadi dicoret bukan meteor namun lemparan api. Terus 14. Terkadang setan sudah tertembak lemparan api sebelum bisa menyampaikan kabar itu. Nah, tadi sudah nunggangi yang lain, sebelum dapat berita ada yang sudah dilempar. Terus, Akan tetapi terkadang pula dia bisa menyampaikan kabar itu kepada manusia yang menjadi anteknya sebelum tersambar oleh lemparan api tersebut. berarti dia sampaikan pada anteknya siapa? Dukun, tukang ramal. Makanya kita itu dilarang untuk datangi tukang ramal, dukun tadi. Akibatnya apa? Orang percaya loh aku. Cuma datang saja. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan juga dia dikatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur pada Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Walaupun itu nggak percaya. Nanti ada pembahasannya sendiri tentang tukang ramal. Jadi ini membahas klinik-klinik apapun di sini dibahas. Jadi orang yang baca ini langsung tobat ini mudah-mudahan. Ya. Kalau belajar ini nggak tobat-tobat ini parah ini. Ini sudah memberantas habis. Klinik, dukun, ya, ramalan dan macam-macam seperti itu. Terus, Omongan dukun atau tukang ramal terkadang bisa benar. kenapa terkadang bisa benar? Karena ketika dilempar dengan api tadi, ada yang beritanya sudah sampai ke bawah. Sampailah kepada tukang ramal. Namun ada yang sebelum turun beritanya itu sudah dilempar dulu, akhirnya nggak nyampe, akhirnya akhirnya tukang ramal tadi buat berita-berita. Wah, ini kayaknya seperti ini. Orang percaya padahal guru ngapusi. Terus, Dukun mencampur aduk kabar dari langit itu dengan banyak kedustaan. dukun mencampur aduk kabar dari langit dengan banyak kedustaan. Tukang bohong. Dukun itu tukang bohong. Kalau di negeri kita itu dukun tukang ramal itu bisa hidup bebas, namun di Arab itu nggak bisa hidup bebas, dipenggal mati. Nggak boleh hidup. Buat masalah kok. Kita dibebaskan nggak? Bebas masuk TV, bebas untuk ngobrol, bebas masuk koran, bebas ngapusi wong, yang diapusi okeh. Di Arab nggak dibiarkan. Sihir hukumannya apa? Penggal mati. Selesai masalah. Ya, itu baru adil. Karena dia telah melampaui batas untuk masalah-masalah berita semacam tadi. Banyak bohongnya. Terus, Kebohongannya tidaklah bisa dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit. cuma satu berita yang dibenarkan saja karena dapat dari langit pas lagi lolos. Namun kebanyakan itu tidak lolos. Terus, Jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk menerima kebatilan. Bagaimana orang-orang bisa berpatokan dengan satu omongan dukun yang kebetulan saja sesuai dengan kenyataan dan tidak mau mempertimbangkan banyak kedustaan yang dibuat oleh dukun tersebut. padahal banyak yang dusta, namun orang itu ada saja yang cenderung dengan yang batil. Intinya Bapak sekalian, ajaran sesat itu tetap bisa laris. Iya tak? Ya, ada yang ngaku jadi nabi baru, ono pengikutnya. Ada yang jadi dukun yang ampuh, banyak pengikutnya. Sesat itu tetap ada yang ngikuti. Ya, maka jangan heran kok ini bisa diikuti. Ya bisa. Lihat saja setan yang nyuri berita langit, tetap banyak yang ikuti.
Jadi bukan standar kebenaran dari banyaknya tadi ngikuti, bukan standar benar. Ya, standar benar itu kalau berpegang dengan Al-Quran dan hadis, bukan dari omongan orang banyak. Terus, Omongan dukun yang kebetulan sesuai dengan kenyataan itu tersebar luas dari mulut ke mulut. Bahkan mereka menghafalkannya dan menjadikannya sebagai bukti kebenaran perkataan ramalan sang dukun. ya omongan dukun tadi itu banyak tersebar dari mulut ke mulut. Wah, dukun iki ampuh, wah tukang ramal ini masya Allah luar biasa. Ayo datang ke dia lagi. Jadi omongan itu obrolan pindah mulut ya ke yang lainnya terus sampai dia terkenal. Maka harus ada yang cegah ini, terangkan bahwasanya ini enggak benar. Terus 20. Penetapan sifat-sifat bagi Allah. Hal ini berbeda dengan sekte Asy'ariyah yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Tadi sifat-sifat bagi Allah berarti tadi disebutkan Allah itu berfirman. Ya, berarti Allah punya sifat kalam. Kalau Allah itu berfirman, Allah itu berbicara langsung. Ya. Bukan yang diutarakan itu cuma sesuatu yang digambarkan saja oleh Nabi SAW. Allah tidak berbicara langsung seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah, keliru. Allah itu berbicara langsung. Wahyu yang turun itu adalah benar-benar firman Allah. Allah yang berkata. Al-Quran itu Allah yang berkata pada kita langsung. Terus Dijelaskan di atas bahwa bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat dikarenakan rasa takut mereka kepada Allah. dijelaskan di atas bahwa bergetarnya langit bergetar. Dan pingsannya para malaikat itu karena rasa takut pada Allah, karena mengagungkan Allah. Yang ke-22, Para malaikat bersyukur sujud kepada Allah. syukur sujud pada Allah berarti sujud di hadapan Allah itu berarti adalah suatu bentuk ibadah, hanya boleh ditujukan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di bab 16 ini, monggo silahkan. Ya. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo dari Masjid Sultan Agung Kerawas Jaya Jetis Bantul. Yang ingin kami tanyakan tentang setelah Al-Quran itu selesai diturunkan, apakah masih ada setan yang masih mencuri berita dari langit untuk menyesatkan para dukun-dukun itu? Terima kasih. Taib. Nah, ini tentang masalah apakah pencurian berita langit itu masih ada saat ini. Wallahu alam, pencurian berita langit itu berhenti ketika wahyu itu turun. Namun kalau untuk saat ini kembali dibuka lagi. Jadi ada peluang berita-berita langit itu untuk dicuri oleh para malaikat tadi. Ya, jadi kalau masa turunnya wahyu itu dijaga agar tidak dicuri oleh malaikat, maka dilempar tadi dengan lemparan api. Namun saat ini kembali terbuka lagi. Itu tentang pencurian berita langit. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, sek niki. Samping dulu ya. Sek cerak. Mic-nya lagi sini ada ya. Jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe pirsa Ustaz. Nangis sadanipun kita badhe crita riyen. Kula saking Masjid Baitur Rahim di Banten Sari. Wonten ing dusun kawula Ustaz menika Dusun apa, Pak? Dusun apa? Dusun Legundi. Oh, dusun Legundi. Tapi saya pelanjan. Pelanjan. Baik. Wonten ing dusun kula setiap tahun wonten upacara adat. Menika kang pun ngastani rasulan. Wonten ing dusun kula 87% menika jugeni acara menika. Padahal piyambakipun salat, poso, zakat. Panjenengan kula sunaken pirsa amal-amalan ingkang sae menika pikantuk ganjaran saking ngarsa Allah napa mboten? Patur. Itulah tugas kita yang pertama, sinau tauhid. Niku penting. Sek nomor kalih, ingat syirik itu menghapuskan amalan. Meskipun wonge salat, apa meneh? Puasa, zakat, meskipun berhaji. Ketika berbuat syirik,
terhapuslah amalannya. Ya, faqad habita amalu, amalannya itu terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau berbuat syirik maka amalannya itu terhapus. Maka yang pertama sekarang solusinya ayo ngaji. Terus ngajak warga juga untuk ngaji, men paham. Kalau wis paham, maka untuk memberitahu tentang masalah-masalah tadi insya Allah akan lebih mudah. Itu dulu solusinya. Karena kita tidak bisa nyalahkan masyarakat kita juga. Rata-rata itu cuma ngikut-ngikut saja, dereng paham, atau mungkin juga ada yang dipaksa. Nah, kalau jenengan di atas malahan, ya acara seperti Rasulullah tadi itu nanti diubah pelan-pelan. Beberapa kecamatan itu sudah ubah sehingga tidak ada lagi ritual-ritual syirik. Nggak ada sajin-sajinnya lagi, nggak ada. Diganti dengan acara yang tidak berbau syirik, yang tidak ada syiriknya sama sekali. Beberapa kecamatan di Gunung Kidul sudah melakukan semacam itu. Contoh saja Ponjong. Ya, bisa nanti tanya sana sama camatnya atau warga yang ada di sana. Seperti itu. Berarti PR-nya yang berikutnya, PR kita itu berat. Kalau kita dapati warga masyarakat kita seperti itu, jenengan perlu ingatkan pelan-pelan. Termasuk ingatkan juga aparat-aparatnya yang ada. Ini demi kepentingan bersama. Ya. Solusi paling penting, ayo ngaji dan ngajak warganya untuk ngaji. Paham nggih, Pak? Ya, pokoknya nggak usah sedih, sinau terus jenengan. Mungkin nanti warga diberikan hidayah, ya, sehingga terlepas dari kesyirikan tadi yang bisa menghapuskan amalan. Terus depan dulu, Pak Parjo sudah pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pujianto dari Anasir dari Pulau Kerambil Sawit. Yang kami tanyakan Ustaz, mungkin ada sedikit penjelasan dari apa yang disampaikan terkait dengan tadi ziarah. Sebatas manakah, sesama manakah cara kita untuk merawat jenazah. Yang kedua adalah kewajiban anak soleh semenjak orang tua masih hidup atau sudah meninggal, itu letak doa kita yang tepat bagaimana. Terus bagaimana adabnya, itu aja. Yang pertama tadi kaitannya dengan ziarah kubur maksudnya. Baik. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Asalnya ziarah kubur itu boleh, namun wonten aturan. Karena nggak bisa kita legalkan semuanya. Kalau dilegalkan semuanya, pergi wisata religi, melakukan safar, tujuannya untuk ke kubur para wali, ini dari sisi perjalanannya pun sudah masalah. Belum ritual yang dilakukan di sana. Maka lihat perjalanannya itu gimana. Kalau perjalanannya untuk tujuannya ibadah di situ dan tujuannya itu tempat, ya karena tempat ini, maka Nabi SAW punya larangan, menyebutkan larangannya la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bersengaja untuk melakukan safar, tujuannya tempat untuk ibadah di situ. Untuk ibadah di situ. Kalau jalan-jalan beda. Ini tujuannya tempat untuk ibadah di situ. Rasul itu larang. Kemudian yang kedua, lihat lagi ritual-ritualnya di dalam itu bagaimana. Dalam ziarah kubur tadi nggih, ritualnya gimana? Apa situ ada doa-doa khusus untuk perantaranya untuk yang ada dalam kubur, para wali yang ada dalam kubur? Itu dilihat. Juga dari sisi zikir-zikir, wirid-wirid yang dibaca seperti apa. Nah, asalnya kalau ini sesuai tuntunan, ada doa-doa yang sesuai tuntunan sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Assallallahu wassalamu wal afiyah. Ada doanya khusus. Dan kita nanti ada amalan-amalan yang tidak perlu kita lakukan di kubur. Karena ini bukan amalan di kubur ada. Namun hati-hati dengan yang tadi, yang dilarang sampai yang terjatuh pada kesyirikan.
Baik, itu kaitannya dengan ziarah kubur. Terus Pak Warjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang realita, Ustaz. Realita. Di mana banyak sekali para kiai ataupun bahkan sudah haji beberapa kali, semakin banyak haji, semakin muridnya itu banyak untuk meyakini tentang keyakinan tasawuf tadi, bahkan menjadi-jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahkan mungkin kakinya aja dijilati merupakan Jilati. ini salah satu fenomena yang seperti ini. Maka dari itu dosa apa orang yang sudah tahu malah mengajarkan sesuatu hal yang seperti itu yang saya tanyakan. Yang kedua, masalah penyakit baik itu rohani ataupun jasmani. Kadang-kadang orang yang pintar baca Al-Quran ataupun sudah notabene baca sholatnya tekun namun tidak bisa menyembuhkan. Bahkan orang yang kesurupan bisa disembuhkan orang yang tidak pernah sholat. Ini realita. Terima kasih, mohon. Baik, ya nanti realita tadi kita bahas nanti malam insya Allah. Kok orang yang orang tahu sholat kok malah bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Itu nanti tanyakan pada Ustadz yang nanti ngisi nanti malam. Ya, terus yang tadi pertama apa Mbak? Apa? Oh ya, sampai jilat kaki kiai tadi. Terus Ya, kiai-kiai yang sudah tahu otomatis tentang tauhid ini, tapi senantiasa menjalankan tentang keyakinan tasawuf, bahkan semakin menjadi dosa apa ataupun seberapa dosa yang dimiliki. Terima kasih. untuk kiai ini tadi, dia ketika kiai ini malah yang diagungkan, yang dihormati berlebihan. Mengajarkan. Nah itu, kalau kiainya yang ajarkan seperti ini perlu diteliti ulang lagi. Maksudnya ini perlu dipertanyakan. Yang pertama, karena bisa jadi karena kesombongan. Bisa jadi itu karena dia ingin dirinya selalu di atas, tidak mau tawadhu, tidak mau itu sejajar dengan yang lainnya. Ya, dan ini akan menimbulkan ujub yang berlebihan loh. Ujub itu takjub pada diri sendiri. Wah, saya itu orang-orang saja minta doa ke saya, yang lain-lainnya itu enggak. Oh, berarti doa saya ini yang paling mustajab. Tangan saya dicium-cium. Oh, berarti saya ini luar biasa. Itu ujub pada orang yang diagungkan tadi loh. Ini bahaya untuk dirinya. Maka yang perlu dikasihani kiainya tadi malahan. Itu yang patut dikasihani. Ini kok orang-orang agungkan kayak gitu, kasihan. Kasihan orang yang ngagungkan, kasihan juga kiainya yang diagungkan seperti itu. Ya, kalau ngajak kiainya ngaji juga paling ora gelem. Iya dah, semua. Apa? Gengsi biasanya. Iya gengsi. Berarti gengsi itulah jadi sebab sulit menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 10 menit. Setelah itu kita lanjut lagi. Monggo mau wedangan ya monggo silahkan. Istirahat selonjoran ya monggo. Nanti lanjut lagi.